Pak Kiai, sedekah itu kan identik dengan memberikan harta atau uang gitu Pak Kiai. Kalau kita nggak punya uang Pak Kiai, apa yang mau disedekah Pak Kiai? Jadi sebenarnya sedekah itu kan bukan saja uang, tenaga bisa, doa bisa, silaturahim bisa. Cuman biasanya orang-orang itu tenaga mau, silaturahim mau, senyum mau, tapi kalau udah dapat rezeki, ya segini katanya mana juga. Masya Allah. Nah Allah itu nggak mau, semuanya tenaganya disedekahkan, ilmunya disedekahin, silaturahimnya dijalanin, dapat rezeki, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa hak Allah. Keep together like thunder. Teruskan sedekah seperti kilat. Senyum juga sedekah Pak Kiai. Sedekah ya? juga. Cuman jangan senyum doang. Senyum aja ya. Masya Allah. Nah padahal sebetulnya sedekah itu untuk menguntungkan dia sebetulnya itu. Contoh nih, suratnya 30 ayatnya 38. 38. Silakan Ustazah Ani. Baik. Muhali. Baik, saya baca surat Ar-Rum ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Jadi kan yang diberikan juga nggak jauh-jauh. Kerabat kamu, berikanlah kerabat kamu. Kerabat itu bisa keluarga, bisa juga orang yang mungkin satu sekolah, satu pengajian, satu apa. Daripada orang fakir miskin yang lain. Dan sabilillah. Nah ini kalau kamu suka memberikan ini, Allah bilang nanti kamu akan mendapatkan ridho Allah. Satu. Dan yang kedua, dan kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi sedekah itu bikin kita dapat ridho Allah. Sedekah itu juga bikin kita menjadi orang yang beruntung. Berarti kalau nggak suka sedekah, nggak dapat ridho Allah, nggak jadi orang beruntung. Jadi baliknya tuh kita lagi lebih baik, bagus, lebih baik lagi gitu. Nah, adapun orang-orang yang tidak mau berinfak zakat sedekah ya, Allah kasih tahu di 39-nya. Nah, silakan Ustazah Erwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat dan kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, jadi Allah katakan misalnya ada orang nih supaya dia jadi kaya, wah saya jadi mungkin cara riba. Cara riba itu misalnya kayak meminjamkan hak ke orang, meminjamkan uang ke orang. Nanti orang ini mesti balikin lagi 10% nih atau 20%. Allah bilang dengan kamu mengeluarkan dengan cara riba itu di mata Allah itu kamu nggak akan mendapatkan apa-apa itu. Orang kelihatannya bertambah pagi. Kayaknya bertambah tapi enggak. Maka Allah kasih tahu, maka janganlah kamu melakukan riba itu. Tapi apapun juga dengan cara zakat, infak sedekah, itulah kalau kamu ingin mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah lagi nih. Dan itulah kalau ingin dia dilipat gandakan rezekinya. Jadi tinggalkan riba, udah banyakin sedekah. Riba ditutup, banyakin sedekah aja. Memakmurkan malah Pak. Iya. Kita dimakmurkan, kita dibahagiakan, kita dimudahkan urusannya. Nah cuman kan masalahnya orang itu percaya nggak dengan ayat Allah. Kadang-kadang masalahnya orang nggak percaya dengan ayat Allah. Dia lebih percaya kepada orang yang nawarin. Udah, lo uangnya berapa? Sekian. Nanti saya kasih kamu satu bulan sekian.
Maka kadang-kadang sudah modalnya habis, ya mungkin sebulan dikasih ini, 2 bulan dikasih, 3 bulan dikasih, 4 bulan 5 bulannya udah mundur setengah bulan. Malah hilang lagi ya, lama-lama. 6 bulan selanjutnya modalnya pun hilang. Nah, kalau dia kepada Allah, Allah nggak akan mungkin begitu. Yang Allah janjikan itu pasti. Cuman biasanya kepada Allah itu Allah melihat dulu nih, kamu diuji dulu, kamu istiqomah enggak? Begitu kita istiqomah, kita ujiannya lewat, nah itu baru nanti Allah akan berikan keridhaan Allah. Allah berikan juga berlipat ganda itu. Masalah riba ini ya, jadi masalah riba itu dosanya itu kena yang ngutangin sama yang itu sama-sama kena dosanya gitu ya. Tergantung. Kalau misalnya ada orang nih, dia itu butuh betul nih. Misalnya kayak betul-betul kayak dulu kan belum ada BPJS orang kan. Jadi misalnya suami sakit mendadak, dia bilang pinjamlah uang 2 juta. Tahu-tahu 2 juta ini uang panas. Jadi dikembalikannya nanti berlipat ganda. Nah yang orang ini kan dia kan lagi darurat nih, karena suaminya sakit, dia mau bawa ke dokter. Ke dokter harus ada juga uang panjang juga kan. Nah yang begini, yang minjam nggak kena dia, tapi yang minjamin kena. Karena dia dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan terjepit. Tapi kadang-kadang orang kalau memang suka riba itu ya dalam keadaan terjepit, dalam keadaan nggak terjepit. Kenapa? Ini menggiurkan kan? Kamu dapat uang sekian nanti saya balikin kamu setiap bulannya uang kamu tetap utuh katanya. Tapi kenyataannya banyak itu yang menipu. Indah di awal. Di Bahkan akhirnya. di masyarakat sekarang tuh Pak Ustadz ya ada tuh yang bank-bank keliling itu. Bangke, bang keliling. Bank keliling. Ya itu kan bank leleng. Apa itu termasuk riba juga? Masuk. Kan dia pinjam 3 juta nih misalnya. Iya. Tapi nanti kamu dibalikan setiap hari 100. Berarti Berapa kali? 3 juta dibalikan lagi 3 juta dalam 1 bulan. Dan biasanya kalau orang pinjam 3 juta, nggak 3 juta dapatnya. Iya. Dikurangin Ada potongan segini. lagi, Masya Allah. Nah, berarti kita itu adalah sudah bunganya 100% lagi. Bunga berbunga tuh istilahnya. Bunga berbunga. Pak. Masya Allah. Bukannya nolong itu mah malah menjepit Pak ya. Nah, makanya kan dalam satu ayat surah Al-Baqarah, Ya. ayatnya 276. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Allah nyuruh kita stop riba, hilangkan riba, tapi makmurkan sedekah. Ribanya tutup, makmurkan sedekah. Orang mau pinjam misalnya, udah nggak usah pinjam, sedekahin aja, dah. Waduh, enak kan? Atau ya pinjam, udah kamu berapa modalnya kamu pinjam, nanti balikan seperti itu juga. Jadi nggak bebanin dia kan. Kalau yang riba itu kan, udah dia mau bayar modalnya, dia mau bayar lagi bunganya, berat itu. Iya, kasihan. Tapi kan dalam masyarakat itu kan, kita itu masih belum tersosialisasi kalau sedekah itu sebetulnya untungin kita. Sebetulnya kenapa juga nggak tersosialisasi? Karena orang nggak baca Quran artinya. Kalau orang baca Quran dengan artinya, oh, Masya Allah. Berkah itu. Makanya kan pagi tadi kan yang saya suruh surat 92 baca dari ayat 4, 5, 6, 7 tuh. Silakan Teh Rini. Saya baca surat ke-92 ayat 5, 6 dan 7. Mik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Shadaqallah. Yang menariknya itu di sini, Allah itu nggak masalahkan kamu pekerjaannya apa. Apa kamu pekerjaannya misalnya supir, apa kamu pekerjaannya guru, apa pekerjaannya kamu ustadz, ustazah, apa pekerjaannya kamu dagang, apa pekerjaannya itu kamu membantu di rumah orang. Allah bilang aku nggak masalahkan. Tapi yang paling penting 3 yang kalau kamu kerjain. Adapun orang-orang yang suka bersedekah, 1. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa. Arti bertakwa itu berarti dia sholat, dia ibadat. Dan yang ketiga, orang-orang yang mempercayai adanya pahala, surga, hari kebangkitan. 3 ini ada, Allah akan berikan pada kamu itu jalan hidupmu mudah, gampang. 3 ini ada, kamu nanti hidupnya jadi mudah, hidupnya jadi gampang. Nah, tapi kalau kamu kerjakan 3 di belakangnya, waduh susah nanti kamu. Coba ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Jadi Allah Ta'ala kalau dia 3 ini ada, 1, dia kikir. Yang kedua, dia merasa nggak perlu pertolongan Allah, nggak perlu doa, nggak perlu sholat. Yang ketiga, dia tidak mempercayai adanya ya pahala surga, pahala neraka, dia nggak percaya. Allah bilang kalau kamu ada 3 ini dalam dirimu, maka Allah berikan pada kamu itu jalan hidupnya itu susah, berat. Ya ngerjain apa juga dia berat dia. Ya kenapa nggak ada 3 di depan tadi? Malah kebalikannya kan. Jadi hidupnya yang ada adalah susah, berat. Makanya sebetulnya hidup itu susah dan tidak berat itu tergantung dirinya sendiri. Kalau kita anggap berat ya berat Pak Kiai ya. Iya. Ya kalau dia ngerjakan 3 ini pasti berat. Pasti berat. Tapi yang ngerjakan 3 di depan pasti gampang, mudah, lancar. Ujian pasti ada, tapi lolos. Ujian lolos. Nah, dan sedekah ini juga menghantarkan kita dekat sama Allah. Kita tadinya jauh sama Allah, menjadi dekat sama Allah. Yang kedua, tadinya kita nggak dapat doa Rasul, 25 Rasul doain kita. Masya Allah. Surah 9, ayatnya 999. Belum. Baik, silakan Ustazah Yuli. Ya. Baik, saya akan baca suratnya 9 At-Taubah ayatnya 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya atau surganya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Ada orang Arab nih, orang Arab ini baik nih. Dia beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat. Berarti tidak semua orang baik kan? Sama kayak kita juga, ada yang baik, ada yang baik. Nah, orang Arab yang baik ini, dia menganggap bahwa infak sedekah itu bikin kamu dekat sama Allah.
Infak sedekah itu bikin kamu dapat doa Rasul. Didengarkan oleh Allah. Allah bilang benar. Infak itu bikin kamu dekat sama Allah. Kamu dapat doa Rasul. Malah Allah Ta'ala ada yang ketiga. Masuk lingkaran orang yang disayang Allah. Masya Allah. Ada lagi yang keempat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas dosa dan kesalahannya. Nah cuman kan masalahnya akan berat. Kenapa? Stigma kita ini dari kecil udah ditanamin. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. lagunya lagi. Tapi coba udah kita rasakan hemat-hemat juga. Kayaknya Kaya-kaya. Karena orang sudah tertanam. Memang itu ditanamkan sama kita dari kecil. Dan kebetulan juga sifat manusia itu juga itu surat 17 ayat 100 tuh. 17 ayat 100. Silakan Ustazah Ani Mohali. 17.100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 100. A'udzubillahi Udah ya tadi ya. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Nah, emang aslinya manusia itu kikir. Asli itu. Ditambah lagi dengan kita sudah didoktrin dari kecil. Hemat bakal kaya. Hemat bakal kaya. Nah, sebetulnya ya karena dia jadi doktrin tadi, aslinya juga memang kikir, maka Allah kasih tahu orang itu kalau dikasih rahmat Allah banyak nih, apa dia rezekinya banyak, uangnya banyak, makin kikir ya. Bagaimana Ustaz cara melawan kikir yang ada dalam sifat kita itu? Ngaji. Melawannya. Ngaji. Kalau ngaji kan kita diingatkan lagi. Ngaji kita diingatkan lagi. Ngaji kita diingatkan lagi. Nah, begitu dia ngaji, kebacalah surat 3 180. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi Allah katakan jangan sampai kamu menganggap bahwa kikir itu baik. Kita pikir dulu itu sebelum membaca ayat ini, kikir itu ya baik dong, hemat. Juga kamu hemat-hemat. Tapi Allah bilang kikir itu tidak baik. Kenapa? Kalau kamu kikirkan itu, harta yang Allah berikan pada kamu itu, nanti kamu dikalungkan di hari kiamat. Masya Allah, dikalungin ya. Bayangin nggak dikalungin. Rumah dikalungin, motor dikalungin, mobil dikalungin, kulkas dikalungin, kosmos dikalungin. Masya Allah. Dilihatin orang, lu kenapa lu kayak orang gila begitu? Kalungnya gede-gede banget. Masya Allah. Nah, makanya Allah bilang kikir itu tidak baik. Warisan apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Berarti kikir itu bisa zolim juga Pak Kiai. Emang. Kikir itu emang zolim. Ada pertanyaan Pak. Ada gini, sebenarnya dia bukan kikir ya, apa ragu-ragu apa dia udah berniat baik, akhirnya ya itu begitu, akhirnya hilang kebaikannya, maksudnya mau berbuat baik nggak jadi. Oh, ditahan. gitu. Nggak boleh. Makanya harus segera kan. Jangan ditahan, nanti ditahan juga rezeki akan datang kan. Jadi orang misalnya dapat rezeki nih, berapa kayak dia dapat nih. Kalau dia nggak keluarkan, nanti Allah menahan rezeki akan datang. Terus habis juga memang. Ya itu. Iya.
Sering Makanya. tuh banyak apa ya, hanya kita juga merasakan pernah gitu kan. Kalau seandainya begini Pak Ustadz ya, kita kan misalnya saya udah biasain sedekah subuh, terus misalnya kita dapat rezeki subuh tuh saya simpen dulu di sedekah subuh saya, terus pas saya mau kasih salurin ke ini tuh ada yang butuh, Nah, itu. pinjem, terus saya kasih ke dia gitu, gimana Oh, tuh? boleh. Tapi pinjemin sementara karena saya niatnya buat yang lain, Ya. nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Yang paling bagus tadi nggak usah pinjam. Nggak, karena saya kan udah buat niat yang lain buat yang Ya nggak apa-apa. Niatnya tinggal berubah aja. Ya udahlah dia butuh. Nah, sebetulnya sedekah subuh itu juga ya baik aja namanya sedekah kan, tapi kan dikurannya kan nggak ada kan. Sedekah mah kapan aja Pak Iya, Kiai, ya kan dikurannya kan surat 274 coba lihat. Suratnya 2 Silakan Ibu Nurjana. 274. 274. Iya, 274. Baik, saya baca surat 2 ayat 274. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi Allah katakan orang-orang yang berinfak itu mau dia malam, mau dia siang, Allah katakan orang yang berinfak itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah bersedih hati gitu. Jadi berarti nggak ada harus subuh aja, nggak ada harus asar, nggak ada. Mungkin karena ada kata-kata subuh itu disaksikan malaikat, mau aja sedekah juga nanti dilihat malaikat nih gitu. Padahal kan Masya Allah. setiap kita sedekah ya pasti disaksikan oleh malaikat. Nggak ada, jadi nggak ada waktu khusus Pak Kiai Nggak ada, sedekah nggak ya, ada. kapan saja. Ada lagi orang tuh nunggu bulan Ramadan, ya boleh-boleh aja. Tapi sebetulnya dilipat gandakan. kalau nunggu dulu bulan Ramadan, tanpa jangan lebih lama, ya keburu mati dulu orang Iya, belum makan kan. umur kita nggak tahu Pak Kiai. Iya. berlomba-lomba. Pak Kiai, ada sedekah, ada infak. Hmm. Itu sebenarnya sama aja Pak Kiai. Hampir sama sih. Hampir sama ya Pak Kiai. Cuman kalau sedekah itu misalnya gini nih, kita dapat uang berapa nih? 10.000 nih. Kita keluarkan 2.000 nih. Udah bersih nih. Dah. Tahu-tahu ada orang nongol nih. Kau udah bersih nih. Udah kita sedekahin lagi. Nah itu kalau infak tadi kan dapat jeger. Dapat jeger. Ya ada orang minta lagi nih, udah kasih lagi. Hampir sama. Hampir Cuman sama, kalau iya, infak iya. itu begitu dapat ya langsung keluarin. Sudah bersih ini, ada lagi orang butuh dikasih lagi itu. Kenapa sih Pak Kiai berbuat baik itu harus bersegera Pak Kiai? Iya. Supaya doa dikabulkan Allah. Jadi gitu berbuat baik itu bersegera supaya doa dikabulkan Allah. Coba kita lihat nih suratnya 21 ayatnya 89-90. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Nah. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Shadaqallahul azim. Nabi Zakaria ini kan minta betul ya supaya diberikan oleh Allah itu warisan anak. Minta sekali dia. Nah, Nabi Zakaria nih dia minta anak, kalau menurut logikanya nggak mungkin lah orang misalnya 90 tahun mau pingin punya anak kan. Tapi karena Nabi Zakaria ini dia pertama nggak putus asa. Yang kedua Nabi Zakaria ini dia segera berbuat baik. Dan yang ketiga Nabi Zakaria ini dia
minta kepada Allah dengan tulus, dengan halus, lembut, itu akhirnya dikasih dia anak. 90 loh. 10 tahun ya. Iya. Kalau hitungan manusia nggak mungkin Nggak ya mungkin. Pak. Tapi kalau Allah mau kan, Nggak ada yang nggak bisa. nggak ada yang nggak mungkin kan. Bisa, sangat bisa lagi mungkin. Kayak Nabi Ibrahim juga, kan Sarah itu udah dinyatakan mandul padahal. Tapi dia terus doa lagi, dia terus doa lagi, dia terus doa lagi. Akhirnya Allah kabulin. Nah cuman kan kadang-kadang orang kan masih lebih percaya kepada apa kata manusia. Iya. Wah udah umur sekian, gak mungkin lah gitu ya. Kadang-kadang kan orang menurut pikiran orang aja, umur 40 aja gak bisa lagi. Wah, kalau Allah mau kan nyamper 40, 90 Nggak ada yang bisa. nggak mungkin Pak Nggak Kiai ada. ya. Masya Allah. Ada yang gak mungkin. Pak Kiai, ngajak orang sedekah itu kewajiban nggak Pak Kiai? Kewajiban. Kewajiban. Kita itu disuruh Allah itu supaya menganjurkan orang untuk bersedekah. Menganjurkan orang bersedekah. Adapun dia mau nggak mau itu urusan kedua ya. Tapi menganjurkan orang bersedekah itu suatu kewajiban bagi kita supaya dia juga sukses juga, supaya dia juga maju juga itu. Berarti misalnya ada penggalangan dana, kita minta itu boleh Pak Kiai ya? Boleh. Kan mengajak Pak Kiai. Iya, mengajak orang. Makanya kan di dalam surat 69 nih, ayatnya 25. Baik, saya akan baca surat 69 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku, ya Allah. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Masya Allah. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Masya Allah. Jadi anak kasih tahu di sini nanti kan setelah di padang mahsyar itu kan orang ada yang diberi kitab nih. Ada satu diberi kitab sebelah kanan, beruntung dia. Tapi yang sedih itu dia diberi kitab sebelah kiri. Aduh. Gitu dia diberi kitab sebelah kiri, dia sudah hopeless. Aduh katanya. Gue selama hidup nih dapatnya buruk banget ini. Lagi pelanga-pelongo, Allah bilang, hei malaikat, tangkap. Lagi pelanga-pelongo ditangkap. Tangkap dia. Udah tangkap, belenggu dia. Udah tangkap, belenggu dia, ikat dia dengan rantai 70 hasta. Berarti satu tubuh kita itu dibelit semua itu oleh lantai api neraka. Udah begitu, lemparkan dia ke dalam neraka. Hebatnya Allah itu, dia kasih tahu kenapa sih orang ini sampai sedemikian ini. Dulunya dia tidak beriman kepada Allah. Berarti kalau nggak beriman kepada Allah nggak sholat, nggak ibadat kan. Yang kedua, tidak suka menganjurkan untuk orang bersedekah. Makanya kita misalnya sudah bersedekah nih, anjurkan juga. Wajib orang. juga ngajak orang Pak Kiai ya. Kadang-kadang kita malu ngajak orang bersedekah. Masya Allah. Ya makanya kan alhamdulillah kayak kita ngaji di sini kan,
Kenapa ada kota amal? Iya, Supaya orang itu kan mau dia bersedekah juga kan, mau dia masukin 1.000 kayak, mau dia masukin 500 ya, Benar. itu serah kemampuan dia. Kalau ada yang sakit, kita Iya. juga ini pakainya Nah. Di tali tempat kasih. saya alhamdulillah setiap ada yang sakit pasti, ayo Bu, saya yang diajak paling pertama, ayo Bu, kita Bu. Iya. Selalu urunan. Itu ngajak ya, ada Ya, kewajiban ngajak. berarti Ada Pak Kiai kewajiban. ya. Sedang tuh selalu. Masya Allah. Jadi penyebab dia masuk neraka ini tidak beriman. Yang kedua, penyebab dia masuk neraka ini tidak menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin. Kasarnya itu mau masuk surga sendiri aja. Kan? Iya benar. Maka Allah katakan orang ini bukan saja dimasukkan ke dalam neraka, bukan saja dibeli oleh neraka, ada lagi ayat selanjutnya. Silakan Ustazah Yuli. Ya. Ayat 33-nya deh. 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Auzubillah. Tidak ada yang memakan kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ialah Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, jadi nanti dia berarti dia di neraka, nggak ada teman, nggak ada sahabat, membeli dia sendiri, masalah sendiri. Dikasih minuman juga darah campur nanah. Masya Allah. Tidak akan makan darah nanah ini kecuali orang-orang yang berdosa. Masya Allah. Kita dengar darah nanah, ya Allah. Sudah. Baunya juga udah siang. Nauzubillah Pak Kiai. Bapak yang Insya Allah. Makanya kalau kita mau berbuat baik itu, mumpung masih hidup di dunia ini, kalau sudah mati nanti nggak bisa. Nanti orang itu kalau masuk neraka itu, dia bilang, jangan aku masuk ke neraka, anak-anakku aja masuk neraka. Sampai begitu coba, egoisnya coba. Didiamin oleh malaikat. Udah, saudaraku saja masuk ke neraka semua. Terakhir dia bilang, masukin neraka semuanya orang-orang di dunia ini, asal aku jangan. Dahsyat ya. Ini bagaimana kan misalnya dibakar terus menerus. Coba lihat surat 70 tuh. Silakan Ustazah surat 7. 70. Silakan Ustazah Ani Mohali. Ayat berapa Pak Kiai? Belum. Ayatnya dari ayat 8 sampai nanti ayat 18. Baik, saya baca surat Al-Ma'arij ayat 8 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat pada hari itu. Orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Tuh coba, dia jangan masuk neraka, udah anak saya jangan masuk neraka. Egois banget kan. Sedangkan kalau di dunia ini orang punya, dia makan ayam nih, udah ini kamu aja nak, kamu aja nak. Aku ibunya udah makan ceker-cekernya aja nih. Ini enggak di neraka nanti itu. Lanjut. Dan istrinya dan saudaranya. Wah, istrinya sudah masukin ke neraka coba. Padahal dulu Saudaranya sayang banget masukin ke neraka semua. Dulunya yayang, ya Allah. Begitu dia saking dahsyatnya itu, istri saya, empat-empatnya masukin ke neraka semua. Subhanallah. Saudaranya, saudara gua 5 nih, udah 4 itu masukin neraka semua. Terus Dan keluarga yang melindunginya di dunia. nah, keluarganya yang suka nolongnya di dunia masukin juga ke neraka coba. Terus Dan orang-orang di bumi seluruhnya. ayatnya dibilang semuanya orang masukin ke neraka semuanya asal aku jangan.
Kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan. Nah, dipikir dia dengan masukin anaknya, istrinya, saudaranya, orang-orang di dunia masuk neraka, dia selamat. Terus? Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Nah, terus? Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, jadi Allah katakan, dimasukkan dia ke dalam neraka. Allah katakan, di dalam neraka itu kepalanya botak semua. Kenapa? Ya rambutnya udah habis dimakan oleh api neraka semua. Botak semua. Dan di neraka itu dia minta tolong, nggak bisa. Nah, makanya dengan kita ngaji Quran ini kita beruntung. Oh, ini kondisi neraka itu sampai sebegitu, ya Allah. Berat. Padahal kalau kita di dunia ini, coba nggak ada dosa yang nggak diampuni. Semua kesalahan kita, selama kita bertobat, mohon ampun, semuanya diampuni semua. Enak loh coba. Dan Allah ngomong itu bukan sekali, bukan berkali-kali. Di sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Selama dia masih hidup di dunia. Tapi kalau dia sudah meninggal nggak bisa. Nah, jadi balik lagi kepada tadi, penyebab orang masuk neraka itu satu, berarti dia nggak beriman, nggak sholat. Yang kedua, tidak menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin. Jadi berarti menganjurkan itu ya memang benar. Harus kita menganjurkan orang itu. Orang mau nggak maunya bukan urusan kita. Ini kita sudah ngajak, Pak. Yang penting kita ngajak. Sama seperti ngajak-ngajak juga ya Pak Ustaz. Sama. Kita ngajak ngaji nih, ngajak kamu ngaji, ayo kamu ngaji. Dia mau, ya alhamdulillah kita tetap berpahala. Dia nggak mau juga, tetap aja berpahala juga. Ini kewajiban kita sudah gugur Pak Kiai ya. Ya, Sudah karena kita sampaikan ya. memang disuruh oleh Allah itu ngajakin orang itu. Makanya kan sebetulnya di surat 51 ayat 55 itu benar sekali itu, Masya Allah. 5155. Silakan Ustazah Erwan. 5155. 5155. Baik, saya baca surat 51 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Allah bilang, tetaplah kamu itu memberi peringatan kepada orang. Tapi peringatan itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, bisa nggak ada gunanya. Cuman nggak apa-apa, nggak ada gunanya. Di mata Allah kita tetap dapat berpahala. Nah, misalnya gimana nih kalau kita diam aja nih, nggak ngajakin, ya kita dosa juga. Allah suruh kamu ingatkan orang itu, ingatkan orang itu, ingatkan orang itu. Ya mau nggak maunya itu urusan dia kan. Saya berarti kalau kita nggak menyampaikan itu seperti kita nggak menyampaikan amanat kayak di surat 5 ayat 67 itu ya. Betul, kita nggak amanah. Kita udah tahu tapi kita nggak nyampaikan. Coba lihat surat 567 nih. Nih ustazah ini harus nyampaikan. Kalau disuruh ceramah, Bismillah, insya Allah itu. Jangan iya nih Pak Kiai masa. Mestinya udahlah Bismillah aja gitu. Silakan Ibu Nurjana. Saya baca surat 567. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, yaitu amanat Allah. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi kalau kita sudah ngaji, kita nggak nyampaikan, nggak amanat.
Jadi kalau selama ini maaf kita memang kan nggak semua pinter Pak, ada yang nggak menyampaikan. Jadi berarti memang benar-benar ya belum. Enggak, menyampaikan itu tidak mesti dia di Tidak mesti harus ada jamaah. forum. Ya kita ngajar tetangga aja, ayo ngaji di sana enak loh ngajinya. Keluarga lah ini Para para bahasa kaumnya itu ya. Kan kita ajak nih orang nih, mau nggak mau dia itu urusan kedua, kan urusan kita, tapi ngajakin ayo ngaji. share aja jadwalnya ya Pak. Iya, share jadwalnya ini. Nggak apa-apa misalnya nama saya Dika nih, Ustadz Najab enak lu, ya gitu nggak apa-apa. Taruh di status Ya. saja Iya. agak kan begini ya. Bisa menyampaikan kadang ada celaan gini. Nah, Kita sendiri aja belum benar, keluarganya belum benar gitu iya. ya. Ya nggak apa-apa, dicela gitu kan. Makanya tadi Allah bilang apa di ujung ayat tadi kan, kamu itu tidak ada orang yang jangan sampai ada orang yang menghalangi kamu dari menyampaikan Allah. Dari gangguan manusia ya. Nah, ada gangguan manusia misalnya dia ngomongin beginilah, dia ngomongin. Orang yang ngomong gitu tuh ada dua. Satu, karena dia jahil nggak tahu. Yang kedua, bisa juga iri, Dengki ya. dengki kan. Karena penyakit manusia itu iri, dengki kan. Maunya sebenarnya kita itu jangan begitu. Tapi ada yang terpenting Pak Kiai. Apa? Yang penting yang ngajak sudah mengerjakan. Nah, jangan ngajakin Masya orang tua. Allah. Iya. Agar dia tidak itu. Gimana kita mau ini, dia mau ikut ya kita juga nggak melakukan. Ya makanya balik lagi kepada sedekah ya. Kita suruh orang sedekah, kita dulu sedekah. Iya. Jangan kita nyuruh orang sedekah, kita Kita juga kikir. Masya Allah. marah nanti Allah. Udah mikir diganti kaum yang lain. Iya. Jadi kita sedekah, tapi kita ajak juga orang sedekah supaya orang itu merasakan bagaimana rasanya sedekah itu. Sebenarnya sedekah itu indah. Nanti Allah yang nolong ya Pak. Wah, udah pastilah. Udah pasti itu. Ada juga di surat 28. Surat 28. 87 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat dari Allah. 86 aja Udah berikutnya. lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Terus. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi Allah kasih tahu Nabi Muhammad itu sebenarnya dia juga nggak tahu Quran dulu. Dia nggak sekolah kan, nggak tahu Quran, nggak tahu ayat Allah. Tapi Allah langsung turunkan sebagai rahmat Allah nih. Nih turun Quran nih. Nah begitu dia turun Quran, Allah bilang, kamu jangan sampai ada orang yang bisa menghalangi kamu tadi menyampaikan ayat-ayat Allah. Berarti itu terus dibawain aja. Terus dibawain aja. Ya karena menyampaikan ayat Allah itu kan Dalam pahalanya. menyampaikan ayat-ayat Allah, kita nggak harus lulusan pesantren ini Dari dari Arab. Arab ini nggak Timur seperti Tengah itu ya. ya Pak Ustadz ya. Itu Nabi Muhammad lulusan pesantren nggak? Nabi Muhammad lulusan UIN nggak? Iya. Karena ada di masyarakat yang Iya, karena benar. merasa dia Iya. lulusannya udah Lebih tinggi. santri lebih tinggi dari Iya, kita iya, nih, iya. terus Kita udah nggak gitu dianggap. juga saat kita menyampaikan ayat-ayat Allah, dia bilang gini, ibu dasarnya mana? Saya keluarin terus kan ya ayat-ayat yang saya kasih terus itu. Terus saya suruh baca, tapi dia nggak mau baca Pak Ustadz, Iya. nggak mau baca gitu. Dan ibu baca aja ini saya dasarnya ini gitu. Dia nggak mau baca. Terus pas saya kata dia, karena di hadis ini maaf saya nggak belajar hadis, saya belum belajar hadis, saya belajarnya Al-Quran. Terus saya bilang ini, Al-Quran sama hadis tuh kamu lebih percaya yang mana? Kalau saya lebih percaya kepada Al-Quran, saya bilang gitu. Karena Al-Quran itu dari Allah, gitu. Tinggi. Lebih tinggi tingkatannya daripada hadis, karena dia perbandingannya dengan hadis. Hmm.
karena dia merasa lebih tinggi gitu. Karena Dia sekolah pesantren, Iya. udah gitu seorang guru juga. Iya. Gitu. Ada ini juga Pak Kiai, seorang ustadz diundang, pas tahu titelnya bukan titel agama nggak jadi Pak Kiai. Ya itu. Itu terjadi tuh Pak Kiai. Makanya sebetulnya kalau kita mau jujur itu bukan lihat detailnya sebetulnya. Bukan lihat dia pesantrennya. Iya betul. Bukan lihat lulusan UIN-nya. Apa sih yang disampaikan itu? Oh, yang disampaikan ayat Allah. Masuk akal nggak? Iya. Ya pasti harus sampaikan ayat Allah itu kan masuk akal kan? Mestinya itu. Cuman orang kan ada penyakit Dengki, hatinya, kedengkian dengkinya mungkin itu. Pak Kiai ya. Mestinya kan nggak begitu dia. Kayaknya kan lulusan Wisma Agus Parmanto, siapapun juga maju aja tuh. Maju. Ustadz itu kalau ditanya emang Bapak lulusan mana? Oh saya Lulusan belajar Wisma. di Yayasan Azana Kebajikan. Iya terus ngomong gitu. Ya itu aja. Kan karena orang itu karena merasa dia lama di Sekolah. pesantren, lama sekolah. Padahal nggak jaminan juga. Nggak jaminan juga kan. Banyak juga orang lulusan pesantren. Nggak bisa Nggak menyampaikan. bisa. Nggak usah jauh-jauh nih. Ada cara-caranya tersendiri kata dia. Nggak usah jauh-jauh. Di sini kan ada imam tetap sini. Mantap tuh pesantren tuh. Oh pesantren. Iya, Tapi dia nyampaikan Quran belum itu. iya. Iya. Nggak main-main. Makanya nggak lihat itunya Iya. sebenarnya. Ada juga Pak begini dulu ketika saya mau ya bikin makalah ini Quran ini, dia seorang fotokopi, dia buka usaha fotokopi tapi dia memang biasa di masjid juga. Dia kerjain tapi saya sambil nasehatin, ini nggak sembarangan Bu katanya. Orang yang bikin begini katanya, buku itunya aja dari mana-mana, dari Mesir, dari mana, satu kamar penuh. Jadi ibu ini nggak bisa sembarangan. Saya memang belum bisa menjawab banyak, kan saya bilang gini, ya emang ini untuk kalangan sendiri, jadi cuma begitu aja. Karena saya nggak ngerti gitu ya, bagaimana jawabnya. Iya benar. Gitu, kan. Kadang-kadang kan orang itu kan masih melihat ini ya, melihat apa namanya label, Betul. labelnya ini apa. Makanya kan waktu surat 277 kan saya kasih tahu siapa sih orang yang berbakti itu. Silakan kita jalan Nengsi. 1 ayat 177. Saya akan baca surat Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah kan orang-orang yang berbakti atau orang-orang yang berbuat baik itu bukan kamu terpengaruh dengan kanan kiri, terpengaruh dengan orang lulusan ini, terpengaruh dengan orang misalnya, oh ini lulusan dalam negeri, lulusan luar negeri. Terkadang itu bukan kebaikan. Nah yang namanya orang itu berbuat kebaikan itu satu, kalau dia beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Ini satu nih. Yang kedua apa? Yang kedua, dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Pada tadi anak yatim, bukan miskin, sabilillah, orang minta-minta. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, zakat. Yang kelima, nepati janji bila berjanji. Dan yang keenam, orang-orang yang sabar.
Allah bilang inilah yang namanya orang baik. Nah orang baik inilah ya dia nyampaikan Al-Quran. Nanti lihat aja nanti kalau dia ngerjain ayat ini terus dia nyampaikan Quran. Nah itu masyarakatnya senang apa yang kita sampaikan itu. Iya. Sampai ke hati Pak Kiai. Ya, jadi dia nyambung ke hati orang itu. Karena Quran ini konsumsi hati. Asal yang nyampaikannya itu sudah mengamalkannya. mengerjakannya. Tapi kalau yang lain mah pada senang. Alhamdulillah gitu ya. Ya memang. Biasanya begitu. Iya. Cuma sebab Yang bilang, jemaahnya senang, tapi yang dia merasa yang sudah lulusan Karena dia udah pesantren ini, merasa guru duluan Pak dia Kiai udah ya. duluan, itu yang kadang-kadang kita kan ada di Palembang dulu tuh ada ustadz. Dia baca Qurannya kan masih belum lancar nih. Adalah kan orang yang ceramah dia di muka umum. Itu ada orang nyampaikan ayat Allah, padahal anunya masih terbata-bata. Karena dia memang dia nyampaikan ayat Quran itu salah artinya. jadi itu memang sudah apa ya istilahnya memang dunia ya sudah. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya si ustadz ini viral, meninggal dia. Nah, yang ini tetap aja berjalan, Kadang-kadang orang itu kan untuk cara dia menjatuhkan harkat derajat orang itu lewat macam-macam, bisa lewat bacaannya. Makanya kan di sini kan ustaz itu mestinya baca Qurannya itu harus pas gitu. Pas gitu. Kenapa? Kadang-kadang orang menjatuhkan itu dari segi bacaannya. Iya, ada selanya Pak Kiai Iya. menjatuhkannya. Mendingan kita kalau kita misalnya bacanya belum lancar, udah langsung artinya aja. Kita baca seayat, 2 ayat, udah langsung baca artinya. Mungkin juga memang ada kedengkian di antara mereka Pak Bisa, Kiai ya. ada kedengkian itu. Ada perasaan iri Ya, hati. padahal sama-sama belajar. Iya, Tapi tetap ada rasa dengki Pak Kiai ya. orang namanya kan penyakit hati kan. Ada iri, ada dengki. Nampaknya kalau kita di sini kan, alhamdulillahnya, saya tuh pingin kalau orang itu banyak menyampaikan makin senang. Saling mendukung harusnya Saya Pak Kiai, mendukung. ya. Dia tidak berani menjadi berani. Dia tadinya takut menjadi berani, menjadi Iya. percaya diri kan. Bukan seperti malah menciptakan saingannya sendiri. Nah, bukan. Lah kalau orang punya penyakit hati misalnya nih, Iya, merasa tersaingi. wah, nanti kalau ustazahnya nih udah maju semua nih, ya kita nih gimana dong nanti ditinggal jemaah? Nah, kan itu salah Iya, tuh. benar. Padahal kalau kita melihat di Qur'annya, kalau orang memajukan orang, Allah akan lebih majukan dia. Sama kayak orang mencintai orang fakir miskin, nanti Allah kirim orang kaya cinta ke dia. Itu motivasi banget tuh ya ini. Wah, jangan salah. Cinta orang lemah Allah kirim orang. Oh, benar. Dan itu benar. Benar motivasi pas saya. Sangat benar. Makanya kan di surat 55, 60, 61 itu kan. 55, 60, 61. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 55 60, 61. Ar-Rahman ayatnya 60 61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Iya. Sadaqallah. Jadi Allah kata tidak ada kebaikan itu kecuali kebaikan pula nanti. Iman mana Allah kata masih kamu dustakan itu coba. Dan sebetulnya ayat yang seperti ini banyak itu. Banyak sekali itu. Kayak misalnya surat 41, 46. Aku lewat ya. 41, 46. Silakan Ustazah Erwan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Shadaqallahul adzim. Jadi barang siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu kan banyak ya, sedekah kebajikan, yang ngaji kebajikan, sabar kebajikan, ya termasuk ngajakin orang ke jalan Allah Menolak itu kan kejahatan dan kebaikan. kebajikan juga. Siapa orang yang berbuat kebaikan Allah itu balik ke dirinya sendiri tuh.
Tapi siapa yang berbuat jahat itu balik ke dirinya sendiri. Kita lihat lagi suratnya 45 ayatnya 15. Baik, saya baca surat 45 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Dan kita tuh selalu diuntungin oleh Allah itu. Berbuat kebaikan, balik ke dirimu. Berbuat kejahatan, balik ke dirimu. Nah kalau baik, balasnya berlipat ganda. Kalau buruk, buruk satu, balas satu. Seperti untung gitu. Untung. Cuman kalau dia amalkan ini, misalnya kayak di surat 40 ayat 40 tuh. Silakan Ibu Rini. Baca surat 40 ayat ke-40. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya yang tidak terhingga. Shadaqallahul azim. Nah, jadi baik Allah kan dibalas baik, buruk balas buruk. Tapi kalau buruk tidak dibalas kecuali sesuai dengan keburukannya itu. Tapi kalau baik Allah akan dibalas lebih baik dari apa yang dia kerjakan itu. Udah masuk surga lagi, udah rezekinya tambah nisab lagi, tambah batas lagi. Jadi sebenarnya beruntung terus, beruntung. Kalau dia mau. Kita lihat lagi surat 28. Ya. Ayatnya 84. Saya akan baca surat Al-Qasas ayat surat 28 ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah ini juga sama nih. Pada siapa membawa kebaikan, maka dia dibalas lebih baik lagi. Apalagi kebaikan itu ngajakin orang di jalan Allah. Apalagi kebaikan itu misalnya kita nyuruh orang maju nih. Jangan khawatir, udah maju aja itu. Pahalanya besar banget itu. Tapi kalau dia misalnya berbuat kejahatan, tidak akan Allah balas kecuali sesuai dengan kejahatannya itu. Itu baiknya Allah ya Pak Ustaz. Oh, baik sekali. Kayaknya Allah itu maha baik. Maha baik banget. Baik ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apapun yang tadi kita bahas menjadi asbab hidayah untuk kita, dan wabil khusus untuk penonton setiap podcast kita. Semoga bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang tadi kita laksanakan. Sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita berikan kepada orang lain, bukan harta yang kita belanjakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayatnya 61. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Masya Allah, alhamdulillah. Karena bisa bersedekah juga adalah nikmat dari Allah ya Pak Kiai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita tutup podcast kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih atas kedatangannya para bintang tamu. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Amin ya robbal